Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada bab 6, yaitu makhluk hidup dalam ekosistem alami. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nama saya Amelia Indriani. Nama saya Aprilia Susanti Hopi. Saya Naima Nurhayati. Saya Leni Suryani. Baiklah, langsung saja kita akan langsung memulai sesi presentasinya. Pada bab 6 ini, subbab pertamanya adalah populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Sifat-sifat yang dimiliki populasi, kerapatan atau kepadatan, natalitas atau angka kelahiran, mortalitas atau angka kematian, dan perluasan atau penyebaran populasi. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan. Jadi komunitas makhluk hidup adalah seluruh populasi yang hidup bersama pada suatu daerah dan saling berinteraksi. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu komunitas akuatik, misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, atau kolam. Komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Pada bab 6 ini, subbab keduanya adalah berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Berbagai komponen yang ada di alam ini saling mempengaruhi dan saling berhubungan sehingga terjadi aliran energi dan materi pada suatu sistem yang disebut ekosistem. Ekosistem meliputi komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem darat terdiri atas beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sabana yang terluas terdapat di Afrika dan Australia. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga, zebra, dan singa. Sementara itu, ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan underling tropis. Dalam ekosistem ini, hujan turun tidak teratur. Hewan yang hidup di ekosistem ini antara lain gajah, jerapah, dan singa. Yang kedua, ekosistem air atau akuatik. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan pengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi, memiliki suhu yang tinggi, dan penguapan. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, dan hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas koral yang berada dekat pantai. Hewan-hewan yang berada di terumbu karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan antara lain hutan buatan, sawah, ladang, kebun, desa, kota, bendungan, dan kolam. Selanjutnya yaitu produktivitas ekosistem. Yang pertama, produktivitas primer, yaitu kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrof. Yang kedua, produktivitas primer-fotor, yaitu seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrof. Yang ketiga, produktivitas primer bersih, yaitu berat kering dari bahan organik yang tersimpan.
Yang keempat, produktivitas sekunder, yaitu kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrop. Yang kelima, efisiensi ekologi, yaitu perbandingan produktivitas bersih antara satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya. Subbab selanjutnya yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Siklus materi. Materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian oleh pengurai dikembalikan lagi ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral-mineral dan gas yang diambil lagi oleh produsen. Aliran materi seperti nutrien, air, karbon, nitrogen, dan fosfor di alam berupa siklus yang abadi. Energi dan materi dalam ekosistem ditransfer terutama melewati rantai makanan pada setiap tingkatan tropik. Beberapa siklus materi. Yang pertama ada siklus air. Air kembali melalui proses penguapan dan pernapasan. Siklus air kecil terjadi bila air laut menguap dan membentuk awan, kemudian mengalami proses pengembunan menjadi hujan yang jatuh ke laut lagi. Siklus air sedang terjadi bila hujan tersebut jatuh di daratan. Air sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, sebagian lagi mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya ke laut menjadi air permukaan. Uap air dari sungai, danau, dan laut tersebut membentuk awan lagi, dan seterusnya. Yang kedua, siklus karbon. CO2 dari pernapasan diambil tumbuhan untuk proses fotosintesis yang kemudian disimpan dalam bentuk senyawa organik. Senyawa organik ini kemudian dimakan oleh konsumen. Jika konsumen mati, maka senyawa karbon dalam tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa anorganik yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan seterusnya. Yang ketiga, siklus oksigen. Siklus oksigen berhubungan langsung dengan siklus karbon, yaitu terjadinya pernapasan dan fotosintesis. Yang keempat, siklus nitrogen. Bila protein pada makhluk hidup yang telah mati diuraikan oleh pengurai menjadi senyawa N dalam tanah, terutama gas NH3, jika bereaksi dengan air akan membentuk ion NH4 yang langsung dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Udara banyak sekali mengandung N2, 78%, tapi hanya bakteri pengikat N2 yang dapat dimanfaatkan secara langsung menjadi senyawa N dalam tanah. Misalnya Azotobacter yang hidup bebas dan Rhizobium yang bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Kilat dan halilintar juga dapat mengubah N2 menjadi senyawa N yang jatuh ke tanah bersama air hujan di tanah. Kelompok 1 bakteri nitrifikasi mengubah ion NH4+ menjadi senyawa nitrit. Kemudian oleh bakteri nitrat akan diubah menjadi senyawa nitrat yang siap diisap oleh tumbuhan. Yang kelima, aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai ke subprop di dalam tanah. Siklus ini berlangsung di dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup memperoleh energi dari sinar matahari. Energi ini kemudian pindah ke produsen, konsumen, dan akhirnya ke pengurai. Sedangkan sebagian lagi tersebar ke lingkungan. Artinya, energi yang sudah terlepas ke lingkungan tidak dapat kembali lagi masuk ke dalam sistem kehidupan. Aliran energi berupa makanan dan jaring makanan dari komponen-komponen produsen, konsumen, dan pengurai. Aliran energi ini dapat berupa simbiosis antar organisme yang saling membutuhkan. Macam-macam aliran energi. Yang pertama ada tingkatan tropik. Tingkatan tropik ini terdiri dari produsen utama, yakni organisme autotrof. Yang kedua konsumen, yaitu organisme heterotrof atau bisa herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir pengurai, berupa jamur, bakteri, atau mikroorganisme. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Jaring-jaring makanan.
Teori jaring makanan didasarkan pada adanya beberapa interaksi antar spesies, baik dalam hubungan memakan dan dimakan atau dalam hubungan kompetisi untuk sumber daya yang sama. Jaring-jaring makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Pada subbab terakhir pada bab 6 ini adalah macam-macam bentuk pola kehidupan. Makhluk hidup dengan lingkungan tertentu membentuk pola kehidupan yang khas, sehingga ditemukan berbagai pola kehidupan dengan kekhasan masing-masing. Adanya perbedaan lingkungan menyebabkan timbulnya berbagai pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, dan pola kehidupan yang khas. Adapun pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembaban udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur. Namun pada waktu musim kemarau, kelembaban udara menurun, tumbuhan sebagian mati karena kurang kelembaban. Yang kedua yaitu pola kehidupan di air. Pola kehidupan di air terbagi lagi berdasarkan sifat-sifat air itu sendiri. Yang pertama adalah pola kehidupan air akibat cahaya matahari. Lingkungan air yang tembus cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dapat mengadakan proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya di dalam air. Contoh yang kedua adalah lingkungan air yang tidak tembus cahaya matahari. Merupakan daerah yang tidak berprodusen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurai, atau karnivora dan saprovora, yang mendapatkan makanan dari bahan-bahan yang mendap di dasarnya. Yang kedua adalah pola kehidupan di air akibat zat-zat pelarut. Contohnya yaitu limbah-limbah industri. Limbah-limbah industri yang terlarut di dalam air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang, sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akan mati. Contoh yang kedua adalah air yang diberikan pupuk. Pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar tumbuhan air sebagai produsen tumbuh subur, sehingga makhluk hidup di dalam air tidak kekurangan makanan. Faktor yang ketiga adalah pola kehidupan di air akibat gaya tekan ke atas. Karena adanya gaya tekan ke atas oleh air berlainan pada tiap kedalaman air, maka hewan yang hidup di daerah dasar berlainan jenisnya dengan yang hidup di daerah permukaan. Yang keempat adalah pola kehidupan di air akibat perubahan suhu. Suhu yang mudah berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan di dalam air, baik untuk produsen maupun bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas 2, yaitu simbiosis dan antibiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat di antara mereka. Jenis-jenis simbiosis yaitu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada juga simbiosis komensalisme. Lalu antibiosis adalah suatu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang mana makhluk hidup satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Misalnya pada jamur penicillium dengan jamur dan bakteri tertentu. Jamur penicillium dapat menghasilkan penisilin atau sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan bakteri tertentu.